It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zulfia Reski dengan NIM 43225005 dari kelas 1A TKI. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kinematika. Adapun yang akan kita bahas itu yang pertama itu definisi, yang kedua itu besaran, yang ketiga itu jenis gerak dan rumus, dan yang keempat itu contoh soal. Yang pertama definisi, kinematika. Kinematika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak suatu benda tanpa mempertimbangkan penyebab terjadinya gerak tersebut, seperti massa atau gaya. Secara sederhana, kinematika itu hanya berfokus pada bagaimana benda tersebut bergerak, bukan mengapa benda tersebut bergerak. Kinematika berfokus pada bagaimana mendeskripsikan gerakan suatu objek secara geometris, seperti posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan sebagai fungsi dari waktu. Selanjutnya, besaran. Besaran terbagi beberapa. Yang pertama, posisi. Posisi itu menentukan kedudukan suatu benda dalam ruang yang memerlukan kerangka acuan. Yang kedua, waktu atau T, yaitu lamanya suatu kejadian berlangsung atau interval antar dua kejadian. Yang ketiga, jarak. Jarak itu total panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Jarak termasuk besaran skalar. Yang keempat, perpindahan atau delta R, yaitu perubahan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir yang memiliki nilai dan arah. Ini termasuk besaran vektor. Selanjutnya, yang kelima, yaitu kelajuan. Kelajuan itu jarak tempuh per satuan waktu dan termasuk ke dalam besaran skalar. Selanjutnya, kecepatan, yaitu perpindahan persatuan waktu yang memiliki nilai dan arah dan termasuk ke dalam besaran vektor. Dan yang terakhir itu percepatan. Percepatan itu perubahan kecepatan persatuan waktu yang dapat berubah percepatan rata-rata atau sesaat dan termasuk ke besaran vektor. Selanjutnya, jenis gerak. Jenis gerak terbagi menjadi 5. Yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus terbagi menjadi 2. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Itu gerak dengan kecepatan konstan atau percepatan sama dengan 0. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Itu gerak dengan percepatan konstan. Seperti positif itu dipercepat, negatif itu diperlambat. Selanjutnya, yang kedua itu gerak melingkar. Gerak melingkar terbagi 2. Yang pertama, gerak melingkar beraturan atau GMB, yaitu lintasan melingkar dengan kecepatan sudut konstan. Yang kedua, gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB, yaitu lintasan melingkar dengan percepatan sudut konstan. Selanjutnya, yang ketiga, gerak vertikal. Gerak vertikal terbagi 2. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu hanya dipengaruhi gravitasi tanpa kecepatan awal. Yang kedua, gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas itu melawan gravitasi, mengalami perlambatan. Selanjutnya, yang keempat, gerak parabola. Gerak parabola yaitu gerak lurus beraturan atau sumbu X dengan gerak lurus berubah beraturan dengan sumbu Y, contohnya itu lemparan bola. Kemudian yang terakhir, gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak suatu benda dilihat dari kerangka acuan yang berbeda, misalnya penumpang yang berada di dalam kereta.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus mengenai jenis gerak lurus beraturan dan jenis gerak lurus berubah beraturan. Pertama, gerak lurus beraturan atau GLB, yaitu X sama dengan XO tambah V dikali T, di mana X itu posisi akhir, XO itu posisi awal, V itu kecepatan, dan T itu waktu. Dan ini merupakan rumus perpindahan pada gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Rumus yang pertama itu A sama dengan V per T menghasilkan V dikurang VA per T, di mana A itu simbol untuk percepatan, V itu kecepatan awal, VA atau VO itu kecepatan akhir, T itu selang waktu. Dan ini merupakan rumus percepatan rata-rata pada GLBB. Selanjutnya, rumus yang kedua itu X sama dengan VOT ditambah 1/2 dikali A kali T kuadrat, di mana X itu perpindahan atau posisi akhir objek, VO itu kecepatan awal objek, T itu waktu tempuh, dan A itu percepatan konstan yang dialami objek, di mana rumus tersebut itu perpindahan pada GLBB. Selanjutnya, rumus yang ketiga itu V sama dengan VO ditambah A kali T, di mana V itu kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon, dan VO itu kecepatan awal, dan A itu percepatan dalam satuan meter per sekon, terus T itu waktu tempuh. Dan rumus tersebut merupakan rumus kecepatan sesaat pada GLBB. Selanjutnya, rumus yang keempat yaitu V kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2 kali A kali S, di mana V itu kecepatan akhir benda dan dinyatakan dengan satuan meter per sekon. Yang kedua, VO itu kecepatan awal benda yang dinyatakan dengan satuan meter per sekon. Dan yang diketahui ketiga itu percepatan A itu percepatan benda atau dinyatakan dengan satuan meter per sekon. Dan S itu perpindahan atau jarak yang ditempuh benda dengan dinyatakan dalam satuan meter per sekon. Dan rumus tersebut itu kecepatan akhir dalam GLBB. Selanjutnya, contoh soal. Di sini saya akan memberikan satu soal mengenai GLBB dan GLB. Pertama, GLB. Sebuah mobil balap memulai gerakannya dari keadaan diam dan mengalami percepatan konstan sebesar 4 meter per sekon. Jika mobil tersebut menempuh jarak 50 meter, berapa kecepatan akhirnya? Nah, diketahui kecepatan awalnya itu 0, kecepatannya itu 4 meter per sekon, dan jaraknya itu 50 meter. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Diketahui rumusnya itu V kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2AS. Lalu kita masukkan V kuadrat sama dengan kecepatan awalnya tadi 0 ditambah 2 dikali 4 dikali 10. Jadi V kuadrat sama dengan 0 ditambah 400. Kemudian V kuadrat sama dengan 400. Lalu akar dari 400 yaitu 20. Jadi kecepatan menempuh jarak 50 meter itu 20 meter per sekon. Kemudian contoh soal gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebuah mobil bergerak lurus dari keadaan diam dengan percepatan 4 meter per sekon. Tentukan kecepatan sesaat mobil bergerak selama 6 detik. Telah diketahui kecepatan awalnya itu 0, percepatannya itu 4 meter per sekon, dan waktunya itu 6 detik. Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya itu V sama dengan FO ditambah AT. Nah, kita masukkan.
V sama dengan 0 ditambah 4 dikali 6 sama dengan 0 ditambah 24 dan hasilnya 24 meter per sekon. Jadi kecepatan sesaat mobil yang bergerak selama 6 detik itu 24 meter per sekon. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang kurang nyaman mohon dimaafkan karena nyaman itu ketika berada di sampingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.